Baik, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati DKM Masjid Baitul Aziz beserta jajarannya, para alimil ulama, para orang tua, para sepuh, bini sepuh, ibu-ibu, ustazah semuanya, baik yang di dalam maupun yang di luar. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjim saya kepada jamaah semuanya. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kudrat iradatnya sehingga kita bisa berkumpul seperti biasa pada malam minggu, ya, malam Ahad, malam mingguan. Kalau anak muda biasanya malam mingguannya gimana anak muda? Kalau bapak-bapak malam mingguannya cukup di masjid. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya, dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita sebelum memulai pengajian marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para guru-guru kita, para orang tua kita, karib kerabat kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan seperti sedia kala, dan kita yang sedang berjuang mencari rezeki mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang manfaat, yang berkah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca shalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, ketika pengajian dibacakan Al-Quran dan Fatihah, dibacakan salawat, insya Allah keberkahan akan turun diberikan kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita kurang lebih seminggu lagi sudah memasuki bulan Dzul Hijjah, ya, kurang lebih. Bahkan Kementerian Agama tanggal 17 itu ada namanya isbat, ya, tanggal 17 Mei, kalau nggak salah Mei ya, 17 Mei itu akan mengadakan isbat. Tapi tetap aja kita kiblatnya Mekah, ya, kalau itu pasti ikutin seperti itu, ikutin pemerintahnya seperti itu. Baik, apa saja sih, kita kupas secara tuntas bahwasanya apa saja di bulan Dzul Hijjah amalan-amalan yang perlu kita persiapkan, ya, yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kita melaksanakan, ya, puasa sunnah. Abdulnya dari mana, Pak? Semuanya abdul. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Ustaz, saya mah puasanya puasa tarbiyahnya aja sama Arafah, boleh, ya. Kita nggak berangkat haji, tapi kita melaksanakan puasa tarbiyah dan Arafah, itu puasa pahalanya kita seumpama sama seperti kita melaksanakan haji. Coba kita melaksanakan puasa Arafah dan tarbiyah. Ada berapa versi yang ngomong puasa Arafah saja, monggo, mau puasa, ya. Kalau puasa Arafahnya itu namanya sunnah muakkad, ya. Ya. Jadi mau melaksanakan puasa tarawih, bahkan mau puasa dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah, monggo. Itu banyak sekali keutamaan dan pahalanya. Ya, memang pahala tidak bisa dilihat, tapi nanti ketika kita sudah meninggal bisa dirasakan. Mungkin kalau pahala bisa dilihat, pahala sholat kita bisa dilihat, puasa, pahala kebaikan kita bisa dilihat, mungkin nggak ada orang maksiat. Karena apa? Pahala itu adalah tabungan. Hanya Allah yang tahu memberikan pahala kepada kita. Ya, maka ya terus kita kejar, ya, amalan-amalan yang ada di bulan Dzulhijjah. Persiapkan diri kita. Dzulhijjah juga disebut dengan, ya, ada lagi apa yang namanya hari raya kurban. Di Dzulhijjah ini banyak sekali rangkaian ibadah, ya. Apa itu hari raya kurban? Ya, tujuannya untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban itu berat, Pak. Berkorban itu berat. Kalau bukan mainnya main hati, dan urusan hati kita kepada Allah. Ya.
Maka bagaimana ya kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ketulusan hati yang luar biasa, keimanannya memang kencang, yang namanya Nabi. Kita mah baru diuji sedikit aja udah beda. Kalau Nabi ujiannya bahkan mimpinya itu anaknya mau disembelih. Itu ujiannya Nabi. Ya, kita baru diuji meriang aja sedikit aja. Allah, ini Allah udah nggak adil, udah mau kita susah meriang lagi. Ya, gitu. Jadi ujian Allah itu pasti akan berlalu. Yang enak akan berlalu, yang sakit akan berlalu. Nggak ada yang semua istiqomah. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ujian Allah itu apa? Ketika ada kesulitan, pasti Allah hadirkan kemudahan. Cuman kita yakin nggak? Karena keyakinan kita ini kadang-kadang keyakinannya setengah-setengah. Kalau melihat nikmat Allah, rahmat Allah itu luas, maka yakinkan diri kita pasti Allah akan memberikan kemudahan setiap kesulitan itu datang. Ya Bapak ya, Ibu, pernah nggak Ibu dulu kita masih bujangan, biasa-biasa saja ya? Ibu bahkan waktu bujangan barangkali nggak mikir rumah. Tapi ketika kita sudah punya istri, Allah kasih rumah. Saya juga waktu masih bujangan nggak berpikir, apakah saya punya rumah, apakah saya bisa menghidupi anak istri saya. Kalau diukur dengan mindset logika, mungkin kita nggak bisa mengukur, nggak bisa kebayang. Saya honor dulu di SMP itu di sana Sukawangi itu 200.000 zaman dulu Pak. Kalau hitung-hitungan matematikanya, nyampein kemana coba? Tapi Allah beda ngasih rezeki. Ya di tempat ngajar 200 barangkali di mana-mana Allah ngasih rezekinya. Artinya apa? Allah itu maha rahmat, luas kasih sayang kepada hamba. Kita harus yakin itu. Ketika ada kesulitan, Allah pasti ada kemudahan. Bagaimana ujian kita berkebinat, bagaimana para nabi kita diuji dengan luar biasa. Nabi Muhammad ujiannya bukan sedikit. Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa, anaknya mau disembelih. Karena itu perintah Allah, dilaksanain nggak? Dilaksanakan lah. Kalau kita mikir berapa kali mikirnya juga. Pas mimpi, alhamdulillah, ya itu hanya sekedar gambaran saja. Keikhlasan kita bagaimana kita berkorban, digantilah dengan hewan. Ya Bu ya Bapak, bisa dengan sapi, bisa dengan kambing dan lain sebagainya. Berkorban apa saja. Nah inilah hari raya kurban. Itu apa tujuannya hari raya kurban? Tadi yang pertama tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menyambung tali silaturahim antar tetangga yang kurang mampu. Jangan ini mah yang kaya berebut daging kurban, giliran yang nggak mampu nggak kebagian. Jangan sampai itu. Rata saja nggak apa-apa datang. Karena apa? Hari raya kurban itu lebarannya orang yang tidak mampu, yang nggak kuat sehari-harinya beli daging. Tuh, ya. Terkadang ini bawa mobil mah cakep, berhenti di panitia kurban ngambil daging, ya malu itu. Ya, mobil cakep bawa cakep. Pas berhenti di panitia korban, nah itu ada jatah saya di mana ya ini. Tapi nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Cuman lebih bagusnya jatah dia kasih ke orang yang membutuhkan, gitu. Kayak itu berkorban. Maka kurban ini luar biasa. Karena berkaitan kurban ini berkaitan hati kita, keikhlasan hati kita. Ya, ikhlasnya hati kita. Maka itu Allah akan